Selamat siang, Pak Alfian. Assalamualaikum. Ya, sudah jam 2 ya. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Yang ingin berdoa, kita pimpin berdoa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Aidil ya. Apa keterangannya? Aidil saksi. Aidil saksi. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sering melihat berkaitan dengan cerita pendek. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah belajar tentang teks ceramah, pidato dan sebagainya. Oke, siapa yang diantara kalian yang pernah membuat ceramah? Membuat ceramah atau membuat pidato? Ada yang pernah membuat? Oh, jangan nunjuk. Enggak, pernah tidak kalian? Ya, pernah membuat ya. Oke, ada nggak yang pernah ceramah di depan orang banyak? Ada tidak? Belum pernah ya. Nah, padahal itu suatu sering terjadi, misalnya lomba-lomba 17-an atau yang lainnya cukup banyak ya lomba-lomba ya. Oke. Berkaitan dengan ceramah itu juga kita kaitkan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu cerita pendek. Cerita pendek. Masih ingat ya cerita pendek? Apa itu cerita pendek? Ya, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Oh, ya. Ya, apa? Cerita pendek itu apa? Oh, enggak tahu. Oke. Cerita yang katanya kata-kata yang ada di dalamnya itu paling sedikit 1.500 kata. Itu ada unsur pembangun cerita pendek. Cerita pendek itu ada unsur pembangunnya. Ada dua, yaitu apa? Apa? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke. Lanjutnya ya. Hari ini kita belajar tentang cerpen. Manfaatnya itu adalah kalau misalnya di dalam cerpen itu
itu kan imajinasi dari pengarang ya. Oh, aku membuat cerpen. Nah, belajar membuat cerpen nantinya kita hari ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Maka akan didapatkan, oh ini tokohnya siapa namanya, karakternya seperti apa. Karakter itu lebih kepada sifat-sifatnya, kemudian latarnya di mana atau tempat kejadiannya di mana, waktu kejadian ya, waktu kejadiannya di mana. Itu manfaat-manfaat yang bisa kita pelajari setelah mengidentifikasi cerpen. Ini kompetensi inti dan kompetensi dasar serta kriteria ketuntasan minimal. Menghayati, mengamalkan, dan ajaran agama yang dianut. Kemudian kompetensi inti duanya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Ini kompetensi intinya. Kita masuk kepada memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, etnologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Ini kompetensi inti empatnya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah ilmuwan. Kita belajar ini ya, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pada buku kumpulan cerita pendek. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah kita belajar nantinya dengan proses pembelajaran hari ini dengan model project based learning atau penyelesaian masalah, menyelesaikan sebuah masalah itu, serta didik mampu, kita akan mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek yang dengan tepat, dan mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur ekstrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek dengan tepat, menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek dengan baik. Apa saja sih unsur-unsur pembangunnya? Ini ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak akan mengadakan tes terlebih dahulu kepada kalian. Akan bagi soalnya. Apa kalian kerjakan, apa kalian bisa mengerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, ini Bapak akan melihat kemampuan kalian sebelum kalian diberikan materi. Ya, silakan mengerjakan soal pretest. Bapak beri waktu 5 menit. Jangan lupa beri nama di atas.
yang kalian tahu berdasarkan itu soal yang kalian baca, apa yang kalian pahami. Dan kelas ada, belum ada, tapi memang sudah ada juga. Ya. Ya, 3 menit lagi. Udah ya. Soalnya mudah itu. Dua menit. Kalau Master Chef itu Bapak ingat filmnya di TV itu Master Chef. 2 menit lagi. Wah, itu langsung gimana masaknya? Enggak beraturan masaknya. Ya. Ya, 1 menit lagi. Baru 1. Ya, waktunya habis. Silakan kumpul di depan. Ya, oke, silakan kumpul. Oke, kita lanjutkan ya. Ini Bapak mau melihat kemampuan kalian sebelum diberikan materi ya. Oke, depankan aja dulu. Ayo. Tesnya ya. Ya, jangan taruh aja. Oke. Ya, ini pretestnya tadi soal kita adalah unsur pembangun cerita. Oke, Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Jadi 4. Coba itu, silakan, itu mulai. Ayo. 1, 2, 1, 2,
yang 1 dengan 1, 4 dengan 4 silakan bergabung. 4 kelompok saja. 1 dengan 1, 4 sampai dengan 4 terusnya. Ya, silakan. 1 di sini, 1 di sini, 2 di belakang situ, 3 di sini, 4 di sebelah sana. Oke, silakan bergabung. 1 di sini. Ya, silakan bergabung. 1 di sini ya. 2 di belakang, 2 di belakang. 3 di sini, 3 di sini. Ya, 3 sebentar. Ada kabel banyak. Dua di situ, 2 di belakang. 2 di belakang, 3 di situ, nih 3. 3. 4 di belakang sana. 2 di belakang sana. Sudah ya. Sudah gabung aja dulu. Sudah ya. Silakan. Oke, Bapak sudah membagikan LKPD-nya ya. Oke. Ini mekanismenya ya, mekanismenya kita hari ini adalah 5 dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Kita ada 5 langkah. Yang pertama orientasi, mengorganisasi, membimbing, mengembangkan, dan menganalisis, serta mengevaluasi bagian terakhirnya. Ini nanti akan berproses selama pembelajaran berlangsung. Silahkan kalian baca cerpen yang ada di belakang LKPD itu. Ada 2 cerpen di situ. Oke. Oke. Silakan baca cerpennya ya. Apa judulnya yang pertama itu? Nah, karyanya siapa itu? Karya Bapak ya itu ya. Itu ada dalam kumpulan cerita yang diterbitkan Bapak beserta teman-teman Bapak. Oke, silakan kalian membaca cerpen tersebut. Waktu 3 menit. Silakan. Ya, baca dulu ya, literasi ya. Oke, silakan. Kita ini literasi dulu ya, kita baca dulu ya. Karya Sepeda Pancal Ayah, karya Agus Sri Purwanto atau Bapak sendiri ya. Silakan.
Ya. Eh, sambil kalian menyelesaikan ya. Sekarang coba kalian apa yang kalian baca di bagian-bagian pembuka. Bagian pembuka tadi. Dibuka dengan teleponan sama ayah. Oh, seorang anak yang berteleponan dengan ayah. Oke. Terus yang bagian tengah tadi ada yang sudah baca dulu bagian tengah? Bagian tengah itu tentang ya. Bapak ngajar ya. Akhir kali. Ya, berjalan. Apa yang tengah tadi? Yang menurunkan ayah itu lagi panen. Anak yang dikirim ayahnya bersekolah lanjut di kecamatan Mangkali. Terus dan ayahnya memberi anaknya adiknya ayah bekerja di sana juga sebagai petani sawit. Jadi perlu perkebunan sawit di tempat. Jadi anak itu bekerja di seorang paman yang bernama Paman Arahap, seorang dari Batak. Kemudian ya setelah
setelah pulang sekolah dia bekerja menjadi pemanen sawit atau dodos kalau bahasanya tukang dodos. Ya orang Batak gitu, orang Batak. Kalau Medan kan nama kotanya ya, orang Batak ya. Di bagian akhir, coba di bagian akhir. Ya, di bagian akhir. Hari panjang dari Ali. Orang anak ini dipanggil Ibu Rubaya untuk membantu memanen beras dan apa saja yang anak ini lakukan yang penting halal dengan semangat yang membara, apalagi tadi pagi ayahnya ibunya sudah mulai membaik. Oh, ibunya sakit, ya kan? Dia teleponan dengan ayahnya, ibunya sakit, ya kan? Ya, cukup lama. Oke, di bagian akhir lagi, bagian terakhir. Di paragraf terakhir, dibaca, coba dibaca. Oke, ya lagi. Oke, ini bacakan ya, kalian ya, bapak bacakan ya. Dia ditelepon oleh omnya, namanya Om Ipul di bagian akhir halaman yang terakhir ya. Halaman terakhir, lagi sebelah ini. Nah, jadi di bagian akhir ini dia ditelepon oleh Om Ipul sama ayahnya yang mengabarkan sesuatu yang penting. Ternyata pada saat ditelepon dia memberikan kabar bahwasannya ayahnya meninggal dunia. Ya, di bagian akhir Ahmad pingsan ya. Jurus kemudian membuatku tersungkur, dunia menjadi gelap seketika, tak terasa apapun, hanya gelap dan dingin. Jadi setelah ditelepon Om Ipul, si Ahmad langsung apa tadi? Pingsan, ya benar sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Masuk ke materinya. Oke, sebelum kita mengerjakan unsur-unsur intrinsik. Nah, yang tadi kan ada unsur in dan unsur x. In itu adalah di dalam, sedangkan x berada di luar. Contoh x, dia x-nya Rahman, berarti mantannya Rahman, berarti dia bukan lagi di dalam hidupnya si Rahman. Itu kayak gitu ya. Nah, jadi ada in, ada x. In itu berada di dalam dan x itu berada di luar. Yang pertama kita akan belajar yang ada namanya di dalam. Apa maksudnya unsur-unsur pembangun yang ada di dalam? Unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Bisa kita temukan jawabannya di dalam cerita itu. Misalnya contoh tadi, di sini ada tema. Apa temanya tadi yang cerita si Ahmad tadi itu? Beda Pancasila. Nah, itu judulnya. Temanya itu adalah perjuangan seorang anak untuk apa tadi? Iya, bersekolah. Pintar sekali. Siapa namanya tadi? Oke. Oke, itu temanya, amanatnya. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam cerita tadi? Rajin belajar, pintar sekali. Apa lagi? Siapa namanya? Siapa lagi? Siapa lagi? Boleh membolos. Nah, jadi ada 6 ya. Tema, ada amanat, ada penokohan, ada alur, ada latar atau setting, dan juga sudut pandang. Ada 6 dalam unsur intrinsik yang ada dalam cerita pendek. Oke, kemudian selanjutnya tema. Akan mulai dari tema dulu ya. Tema itu adalah gagasan ya, gagasan atau ide yang menjalin struktur isi cerita. Jadi bukan judul ya, gagasan apa intinya ini ceritanya tentang apa sih? Oh, cerita seorang anak yang berjuang berpendidikan yang jauh dari orang tua di kecamatan. Misalnya dia jauh di desa sana, kemudian dia di kota. Karena beda ya di sini. Kalau misalnya di sini kan kelurahan sama kecamatan kan dekat ya. Kalau di tempat Bapak itu kelurahan itu berkilo-kilo jauhnya di pinggir sana. Oke. Kemudian dicontoh lagi di sini. Apa itu tema? Tema itu menyangkut segala persoalan baik berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan dan sebagainya. Ini tema besarnya ya. Kemudian tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Maksudnya di dalam judul kita kan tidak bisa temukan tema tadi ya. Temanya tentang pendidikan. Tapi Bapak mengambil judul sepeda pancar ayah gitu kan.
Jadi temanya itu tidak ada atau jarang sekali dituliskan secara langsung oleh pengarangnya. Bapak nulisannya tidak langsung di judulnya, jadi temanya itu tidak ada di judul. Jadi kita harus baca dulu semuanya, baru kita bisa menentukan temanya apa. Kemudian yang terakhir itu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Jadi kita harus baca semuanya dari awal ke akhir, itu bagaimana ceritanya. Oke, kemudian selanjutnya adalah amanat. Amanat itu adalah ajaran atau pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Pesan yang ingin diajarkan dari cerita tersebut, maka Bapak ingin mengajarkan apa? Seperti itu. Ya, pendidikan itu harus ditempuh walaupun kalian menempuh pendidikan yang jauh, gitu kan. Pesan orang tua harus dilaksanakan. Terus ada lagi tuh kegiatan dia mencari uang, berarti bekerjalah secara halal, kan kayak gitu misalnya. Itu contoh-contoh yang bisa diambil dalam amanat. Itu biasanya bersifat tersirat atau disembunyikan pengarangnya di balik peristiwa-peristiwa yang membentuk isi cerita. Kemudian apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Misalnya contoh perjuangan ya, cerita-cerita tentang perjuangan. Kemudian yang ketiga itu adalah penokohan. Penokohan ini erat kaitannya adalah cara pengarang menggambarkan, mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Kalau tokoh itu adalah orang yang di dalam cerita, di situ tadi ada Ahmad, ada siapa lagi? Om Ipul, Paman Karim, Bapak Harahap. Oke, itu tokoh. Kalau penokohan berarti apa? Itu sifat. Ya, betul sekali. Itu adalah sifat-sifatnya. Misalnya Ahmad, sifatnya tadi gimana? Suka bekerja keras, ya kan? Tanpa tidak pernah menyerah atau tidak pernah putus asa dan seterusnya. Bagaimana cara melihatnya? Contoh nih, teknik analitik langsung. Maksudnya adalah kita melihat orangnya langsung dalam cerita. Oh, si Ahmad itu orangnya begitu dari yang ada di dalam cerita. Langsung oh, si Ahmad ini orangnya rajin dan seterusnya. Langsung ada di dalam ceritanya. Kemudian penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Fisiknya Ahmad tadi ada tidak dalam cerita? Tidak ada. Dia hanya digambarkan seorang siswa SMA, gitu kan? Kemudian perilakunya dia lebih cenderung kepada suka menolong dan juga bekerja keras, ya kan? Ya. Oke, penggambaran lingkungannya bagaimana? Lingkungan dari si tokoh itu. Tokoh itu tinggal di mana? Ya, di desa, kemudian pindah ke kecamatan. Yang di kecamatan itu dia bekerja, sambil bekerja ya. Jadi hidupnya dia keras ya. Jadi sambil bersekolah, seraya juga bekerja. Kemudian penggambaran dari tata bahasa. Dari tata bahasanya ya kita bisa lihat di sana bagaimana cara pengarang mengungkapkan bahasanya seperti apa. Kemudian mengungkapkan jalan pikiran tokoh. Ini dia berpikir, oh nanti aku akan setelah dalam cerita itu dituliskan apakah si tokoh tersebut berpikir sesuatu, oh aku akan bekerja keras tanpa ini. Tapi tidak diucapkan, tetapi dia dalam pikiran saja. Itu diungkapkan di dalam jalan pikiran. Beda dengan teknik analitik langsung atau yang lain. Pengungkapan jalan pikiran ini dilihat dari yang dipikirkan oleh pengarang. Jadi tidak ada di dalam dialog. Jadi hanya di luar dialog saja. Penggambaran oleh tokoh lain. Maksudnya ini, oh si Ahmad itu baik, tapi yang ngomong itu misalnya Om Ipul. Oh kamu baik nak. Nah jadi misalnya, oh kamu baik nak, kamu sudah membantu bapak menyelesaikan tugas. Nah itu teknik penggambaran oleh tokoh lain, maksudnya seperti itu. Jadi yang menggambarkan itu adalah tokoh orang lain, bukan si Ahmad secara langsung. Jadi itu seperti itu. Itu tokoh ya. Selanjutnya adalah alur. Apa itu alur? Ada yang tahu? Alur itu apa? Iya, alur cerita itu apa? Nah, itu biasanya ya. Oke, alur itu sendiri itu ada penghubungannya di bawah ini. Oleh hubungan sebab akibat yang bersifat kronologis, urutan-urutan, maksudnya kronologis urutan. Misalnya saya mau ke sini, kemudian ditambah lagi. Jadi urutan-urutan ceritanya. Alur maju itu biasanya itu langsung urutannya dari awal pembuka, memperkenalkan orang, ya kan? Memperkenalkan, ini aku Ahmad nih. Kemudian pengungkapan peristiwa, bagaimana peristiwa yang terjadi? Oh, saya lagi bersekolah di sini, dan saya lagi bekerja dengan Paman Harahap. Kemudian menuju kepada konflik, gimana? Oh, dia harus mengerjakan ujian, saya harus menunjukkan kepada orang tua saya bisa. Kemudian puncak konfliknya gimana? Oh, dia sudah selesai ujiannya. Konfliknya ya, selesai ujian dan dinyatakan lulus. Ya kan? Ada kan tadi ya? Oke, dinyatakan lulus.
Yang akhir bagaimana penyelesaiannya dia? Dalam cerita. Iya. Bagaimana penyelesaiannya dalam cerita? Ayahnya meninggal. Nah, ini adalah happy ending atau sad ending? Oh ya, ending. Ini adalah sad ending atau akhir yang menyedihkan ya. Oke, bagus sekali. Kalian sudah bisa sebenarnya ya. Oke, latar atau setting. Yang selanjutnya adalah latar atau setting. Di sini bercerita tentang tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Tempat itu sendiri biasanya menunjukkan lokasi di mana cerita itu terjadi. Dalam cerita tadi, apa? Di sebuah desa, kemudian di sekolah, apalagi waktunya itu, kapan waktunya bermacam-macam ya tadi ya, berbeda tempat, berbeda juga kejadiannya ya kan. Ini waktunya itu menunjukkan misalnya cerita itu kapan, pagi hari, siang hari, malam hari. Kemudian yang selanjutnya adalah latar suasana. Bagaimana suasananya? Itu adalah menunjukkan keadaan yang berkaitan dengan perasaan seperti sedih, senang, bahagia. Di bagian awal dia senang ya, bahagia. Kemudian di bagian akhir menyedihkan. Oke, bagus sekali. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini di antara soal-soal zaman dulu ya itu ada ujian nasional ya kan. Kakak-kakak kalian itu melaksanakan ujian nasional. Nah, soal yang paling susah itu adalah soal sudut pandang. Sudut pandang ini paling susah. Kenapa? Karena dia bingung apa itu maksudnya sudut pandang. Maksudnya sudut pandang itu adalah bagaimana sih sudut pandang pengarang yang digunakan dalam cerita pendek itu. Atau, di Bapak mengartikannya lebih mudah lagi, di manakah posisi pengarang saat menjadi tokoh di dalam cerita pendek. Ini Bapak nih, Agus, kemudian Bapak dalam cerita di situ, Bapak menjadi siapa? Ahmad. Maksudnya sudut pandang ini itu ada 3 ya sudut pandang itu. Salah itu belum Bapak ganti lupa. Sudut pandang itu ada 3 maksudnya itu adalah orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu kalian menganalogikan seperti ini. Ini orang pertama nih. Ini orang kedua. Ini yang digosipin orang ketiga. Jadi kalau Bapak menjadi Bapak sendiri, misalnya dalam cerita itu menjadi aku atau saya. Ada kan cerita di dalam bacakan cerpen kan? Oh, aku, saya, itu makanya dia disebut sebagai orang sudut pandang orang pertama. Kalau dia Sebagai nama orang, Ahmad, kemudian Rahman, dalam cerita itu, maka dia menjadi orang lain, orang ketiga. Sekarang di dalam karangan itu orang kedua ya, jadi hanya orang pertama, ketiga dengan orang ketiga. Jarang sekali orang kedua. Ya, jadi jarang sekali. Jadi untuk sudut pandang tadi, Bapak ulangin ya. Sudut pandang tadi ada berapa? Ada 3. Apa aja tadi? Orang pertama, orang ketiga. Konsep orang pertama itu adalah kita yang di sini. Kita sendiri yang masuk ke dalam cerita ya. Kita sendiri menjadi tokoh utamanya. Sedangkan orang ketiga berarti orang yang gosipin tadi. Kita menjadi orang lain yang kita gosipin tadi masuk ke dalam cerita. Misalnya saya menjadi Ahmad, kemudian masukkan dalam cerita sepeda pancal ayah tadi seperti itu. Jadi bukan Bapak sendiri dalam cerita si Agus begitu, tapi Bapak menjadi orang lain yang bernama Ahmad, kemudian Bapak membuat cerita di dalamnya seperti itu. Jadi Bapak menjadi orang lain, jadi bukan menjadi Agus di dalam cerita. Seperti itu. Paham ya? Kemudian ini unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu biasanya ada 3 ya. Latar belakang pengarang, keadaan sosial budaya, dan juga keadaan pada saat karya itu dibuat. Nah, yang nilai-nilai ini juga sering keluar. Apa nilai moralnya, apa nilai sosial, apa nilai budaya, apa nilai politik. Itu berkaitan dengan keadaan sosial budaya pengarang. Tapi di sini ada moral, ada sosial, ada budaya, nilai politik, nilai teknologi, dan seterusnya. Oke, kita akan mencoba membahas mulai dari latar belakang dulu ya. Kita latar belakang dulu. Latar belakang itu dapat merasakan pola yang hal ini tentu dapat terlihat melalui motivasi pengarang dalam menulis, hingga pandangan dan pemikiran penulis dapat melihat permasalahan kehidupan, pengalaman pribadi, ataupun menulis berdasarkan imajinasi. Bisa kita lihat dari pola tulisannya. Kalau Bapak cenderung pola tulisannya itu adalah pola tulisannya itu biasanya Bapak menggunakan alur mundur. Jadi ciri khas pengarang gitu.
Jadi tahu-tahu dalam cerita Bapak dia, tapi kecuali yang ini karena ini karya-karya pertama Bapak. Cerita-cerita Bapak itu biasanya Bapak tahu-tahu ada yang mati di bagian awal, atau ada yang dipukulin, atau ada pokoknya ada teknik kejutnya dulu. Baru diceritakan kenapa dia itu kayak gitu. Oh, diceritakan dari awal nih, di flashback ceritanya. Ya, jadi diceritakan tahu-tahu adegannya misalnya adegan berkelahi misalnya, tahu-tahu baru kita ulang lagi dari awal kenapa dikelahi. Ya, alurnya alur mundur. Bapak suka yang kayak gitu. Jadi itu pola-pola tulisannya. Jadi seorang pengarang itu kayak gitu. Jadi punya ciri khas sendiri dia. Kemudian motivasi dan pandangan atau pemikiran. Kemudian kondisi sosial budaya ya, yang melekat pada penulis berusaha pengarang tuangkan baik secara sadar ataupun tidak, karya yang baik memang tidak merupakan kondisi sosial budaya yang melekat. Biasanya berkaitan dengan kondisi sosial pada saat menulis dan juga kondisi budayanya. Bapak ketika menuliskan cerita itu, latarnya adalah tempat Bapak itu banyak kebun sawit, kemudian desa dan kecamatan yang rentangnya jauh sekali, puluhan kilo sampai belasan kilo begitu. Jadi cerita itu terbentuk. Jadi itu kondisi sosialnya. Kemudian budayanya bagaimana? Oh, budayanya sana keras. Jadi anak-anak SMA itu bukan hanya sekolah, tetapi juga mereka kerja. Setelah kerjanya pun mereka sudah pasti sudah itu. Jadi buruh di perkebunan sawit, jodoh sawit. Itu kondisi budaya di sana seperti itu. Oke, ini adalah tempat atau lokasi karya dibuat. Maksudnya itu seperti yang tadi ya, tempat saat dimanakah karya tersebut dibuat. Penulis terkadang menuliskan apa yang sedang berhubungan dengan dirinya. Misalnya seperti Bapak berhubungan ketika Bapak di sana, Bapak ambil cerita, ambil kehidupan sosial di sana, akhirnya Bapak masukkan ke dalam sebuah karya yang Bapak tulis. Oke, jadi seperti itu. Ini contoh ya, contoh unsur ekstrinsik novel. Ini salah satu novel yang terkenal. Kalian sudah pernah, ada yang sudah pernah nonton film Surat Kecil untuk Tuhan? Ada yang sudah pernah? Oh, tidak apa ya. Oh, surat pertama yang Virgon itu ya? Oke. Tahu lah, Bapak suka nonton juga kan? Ya, oke, lihat sekarang. Ini novel ya, salah satu novel yang terkenal ya, Surat Kecil untuk Tuhan. Buatan film layar lebarnya ya. Ini latar belakangnya. Latar belakang itu adalah penulis yang sangat terkenal dengan karya-karyanya yang banyak dinikmati oleh masyarakat luas. Merupakan gabungan nama dari dua orang yang berbeda yaitu kemudian kemudian di dalam sana juga selanjutnya adalah nilai yang terkandung di dalam novel. Ini nilai-nilainya ya. Novel yang tadi dibicarakan, ini nilai agamanya. Nilai yang terkandung pada novel ini adalah mengajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Jadi namanya agama pasti kaitannya dengan Tuhan. Kemudian kaitannya dengan moral. Moral ini biasanya dikaitkan dengan apa? Sikap, perilaku yang baik-baik ya. Moral, attitude. Oke, bagus sekali. Siapa namanya? Oke. Oke. Kemudian nilai sosial. Nilai ini adalah berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan manusia. Nah, di sini biasanya kalau di dalam novel ini membantu dan mendukung kepada sesama, lebih kepada teman ataupun keluarga yang berada di sekitar. Sedangkan nilai budaya ini kaitannya adalah hal yang sering turun-temurunkan dari anak kepada anaknya lagi kepada anaknya lagi, nilai budayanya. Nah, kalau di sini adalah budaya Jakarta yang diangkat, yaitu pada remajanya yang tempat tinggalnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Budayanya bagaimana ketika mereka tinggal di sana. Ini contoh menganalisis ya, menganalisis unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Hal yang pertama dilakukan itu adalah membaca buku yang dianalisis secara teliti dan tuntas, mencari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam buku, menghubungkan nilai-nilai kehidupan tersebut dengan perilaku sehari-hari, menyimpulkan hasil analisis. Oke. Sekarang kalian perhatikan LKPD-nya. Silahkan dilihat LKPD-nya. Soal nomor 2. Tadi soal nomor 1 adalah kita membaca.
Sekarang isilah pertanyaan yang ada dalam kolom berkaitan dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, silakan. Silakan kalian berdiskusi. Nanti setelah diskusi satu kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Tadi sudah dianalisis ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan, apakah ada pertanyaan? Yang bagian penjelasan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang Bapak jabarkan tadi, yang Bapak jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Ya, oh, silakan. Oke, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan kalian diskusi isi tabel-tabel yang ada di dalam kolom-kolom di soal LKPD pertama. Apa? Keindahan. Apa yang indah dalam cerita tersebut? Oke, ya silakan. Tadi sudah kita bantu ya. Emang tadi ada beberapa bocoran-bocoran. Ayo, silakan. Sudah dibantu tadi. Mundur ya. Nah, ya. Oke, mulai ya.
Nilai estetika itu nilai keindahan ya, nilai estetika. Apakah ada nilai keindahan dalam cerita itu? Keindahan. Ada tidak? Kalau tidak ada, kosongin aja. Nah, karena dia suka nari, itu kan nilai keindahan. Nilai pendidikan ya pendidikan. Misalnya contoh seorang anak harus kayak gitu. Seorang anak harus meraih pendidikan yang lebih tinggi daripada ayahnya. Itu misalnya contoh ya. Dalam tokoh itu yang bagus ya, analisisnya bagus. Ya, ada temanya. Oh, tema. Oke, tema ya. Tema. Cerita itu menceritakan apa sih? Cara besarnya itu. Baru dapat tadi. Baru dapat. Itu kan. Ikut saja. Ajaran apa yang ingin disampaikan dalam cerita itu? Amanat. Nilai. Taruh di amanat dulu ya, Mbak. Nilai-nilai ya. Nih, nilai-nilai. Contoh.
Jangan lupa menuliskan nama kelompoknya ya. Iya, nama kelompok dan juga anggotanya. Misalnya nama kelompoknya Naga Elektro. Nah. Sesuai kegemaran kalian masing-masing ya. Kalau Bapak ya Ronaldo gitu kan. Kalian apa aja. Jadi, namanya jangan lupa. Ya. Ya, satu kelompok kan. Ini tadi kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini kelompok 2 ya. 4. Ini kelompok 2 3 ya, kalian 2 ya. Kelompok 4 belakang. Kamu nggak mau diskusi jadi dibuang. Oke, kita sudah selesai ya berdiskusi. Sekarang saatnya adalah perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Satu ya. Satu aja. Berdiri aja, nggak usah maju. Berdiri aja di tempat. Berdiri di tempat mempresentasikan jawabannya. Kemudian yang lain siap-siap mengomentari hasil dari kerjaan temannya ya. Dari pekerjaan temannya kita akan komentari. Oke, silakan kelompok 1. Iya. Silakan. Ya. Kalau 1 belum? Sudah? Oke. Oke, kalau gitu kelompok 2 dulu, kelompok 2. Ya. Boleh. Nah. Ya, misalnya soalnya tema analisisnya ya baca saja. Ya, silakan. Kelompok 2 dulu. Ya, silakan. Ya, tema. Ya. Oke. Kelompok 1, perkenalkan diri dulu ya. Siapa namanya ya kan? Perkenalkan diri dulu. Dari kelompok mana? Oke, mulai. Ya, kemudian kelompok 2. Ya,
Maju. Ya. Orang anak yang bersekolah jauh dari orang tua. Oke. Amanat. Indonesia bekerja keras dan tidak berusaha. Oke. Latarnya? Betul, latar Indonesia, sebuah desa dan sekolah dan kecamatan. Oke. Alur, bagaimana alurnya? Alurnya, analisisnya maju. Maju. Oke. Pemahaman analisisnya Ahmad, Komipul, Taman Cari. Oke, 3 orang aja ya. Karakternya belum ketemu. Oh, belum analisis karakter. Oke, lanjut. Nilai budayanya bagaimana? Nilai budaya. Oke, nilai moral. Sikap Ahmad yang baik adalah baik dan bekerja keras. Oke, nilai pendidikannya. Ahmad yang lulus dari ujian nasional akhir. Oke. Nilai etika kosong. Oke. Ya, terima kasih. Kelompok 2, silakan duduk. Oke, kelompok 1. Salam. Ya, silakan. Cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Ya. Diskusi kelompok. Ya, silakan. Unsur temanya perjuangan bersekolah yang jauh dari orang tua. Oke. 2. Amanat. Tetap bersemangat bersekolah dan pantang menyerah. Latarnya. Ya. Sebuah desa sekolah. Oke, 2 aja ya. Oke, lanjut. Alur. Maju dan mundur. Campuran berarti ya. Oke. Penongkongannya Lanjut. Ahmad pantang menyerah. Bekerja keras. Oke. Ayah. Pemberi motivasi. Komipul baik. Ya. Paman kaki baik. Nilai budaya nom kali. Oke. Nilai moralnya Ahmad tetap bersemangat untuk bersekolah walaupun hidup dalam sederhana. Oke, lanjut. Nilai pendidikan perjuangan. Nilai teknik tetap berjuang dan selalu ingat motivasi dari ayah. Oke, makasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk temannya. Lanjut sekali ya. Lupa tadi kelompok 1 berikan aplaus ya. Maaf ya. Oke, kelompok 3 silakan. Ayo, kelompok 3 ayo. Ya, aku mau cepat ya. Oke. Ya, silakan. Ayo, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maju ya. Oke, lanjut. Karakternya belum ada, Pak? Oke, karakternya belum dapat. Nilainya belum? Nilai yang lain-lainnya pendidikan aku belum dapat. Oke, kita lanjut kelompok 4. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3.
Ya, mulai dari unsur tema. Seorang anak estetik. Seorang anak yang bersekolah. Oke, lanjut. Unsur amanatnya gimana amanatnya? Amanat sukarela ilmu sampai ke luar negeri. Oke, bagus. Bukan luar negeri ya, jauh luar daerah ya, luar negeri ya. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Latarnya gimana? Pedesaan, kecamatan, Terus? lokasi. Oke, bagus. Lanjut. Alurnya bagaimana dia? Alur maju, Alur maju. Oke. penokohan, Ya, siapa saja? aman, pikul, aman kalim. Paman Karim. Karakternya belum? Sifat-sifatnya belum ada, belum dapat ya? Oke, lanjut ke unsur ekstrinsiknya, nilai budaya, coba bagaimana? Tidak ada Pak. Nggak ada, oke lanjut, nilai moralnya. Jika anak Hah? baik dan bekerja keras, Oke, nilai pendidikan. amat sangat bagus dalam pendidikan. Oke, Dan di bidang sekolah. bagus. Lanjut, nilai estetika. Nilai estetika tidak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok 4 dulu. Ya, terima kasih ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Dari tema dulu. Temanya tadi tentang apa ya? Seorang anak. Seorang anak yang rela berjauhan dengan orang tuanya untuk tetap bersekolah. Itu temanya ya. Temanya adalah seorang anak yang rela jauh dari orang tua tetapi tetap semangat untuk bersekolah. Kemudian amanatnya. Amanatnya apa? Ya. Ya, betul. Itu juga betul. Tapi salah luar negerinya saja itu. Carilah pendidikan hingga maksimal mungkin ya. Luar negeri boleh, tetapi dalam konteks cerita tadi tidak ada di luar negeri, hanya di luar daerah saja ya. Kalau jauh kalau kemudian latarnya apa saja tadi latarnya? Di dalam cerita itu dia bercerita pertama dia ada di kos ya. Ada di kos tidak ada? Ada tapi ada di kos. Dia lagi teleponan bapaknya kan di awal-awal itu. Kemudian di sekolah lagi ujian. Terus di kebun. Kemudian di kebun. Kapan kejadiannya? Ada tidak menyebutkan harinya, siang, malam, sore? Tidak ada ya. Berarti cerita itu kurang lengkap ya di bagian waktu. Jadi tidak menyebutkan bagian waktunya. Kemudian suasananya bagaimana? Ada tidak suasananya? Suasananya ada tidak? Bagian awal ada. Di bagian awal dia senang, dia berteleponan dengan orang tuanya, ya kan? Sekaligus sedih mendengar orang tuanya lagi sakit. Ya. Kemudian di bagian tengah dia bersemangat, suasananya itu punya penuh semangat menghadapi ujian. Kemudian di bagian akhir senang karena dia lulus. Oke, bagus. Bagian akhir yang paling menyedihkan. Oke, itu suasananya di dalam cerita. Lanjut. Alurnya apa tadi? Siapa yang maju tadi? Kalau berapa maju? Maju. Itu belakang nggak maju kan? Oh, maju mundur. Maju mundur cantik ya. Oke. Alurnya dalam cerita Bapak itu adalah alur maju ya. Alur maju. Karena ceritanya runtut dari telepon, kemudian dia melaksanakan ujian, kemudian dia pulang ke kos, kemudian dia mau ngasih kabar orang tuanya udah bisa dihubungi, ternyata ditelepon sama omnya, orang tuanya udah meninggal. Jadi alurnya terus maju, tidak ada masuk ke belakang lagi dia. Jadi maju terus sesuai urutannya ya. Oke, alurnya berarti maju. Penokohan. Oke, penokohnya. Tokoh ada berapa di sana tadi? Ada.
Aril. Oke, lagi. Timur. Aril. Nggak ada. Nanti lah, the next ya. Bapak buat ceritanya ya. Fahril ya. Oke, Bapak ingat ya. Oke, lanjut. Unsur nilai budayanya. Budayanya apa yang ada di situ? Ya, budaya lokal itu apa? Itu masih belum jelas. Budaya di sana itu adalah anak yang bekerja keras setelah pulang sekolah, yaitu dengan berkebun. Itu budaya di sana berkebun. Jadi kebunnya bukan kebun kalau kita kan singkong, kemudian pisang. Kalau di sana kebunnya sawit gitu. Jadi itu budayanya di sana seperti itu. Jadi setelah pulang sekolah, anak-anak itu, anak-anak mudanya, ya usia kalian ini SMA. Kalau sudah lagi musim panen, ya rata-rata hilang mereka setelah sekolah, pulang sekolah, langsung menuju kebunnya untuk panen. Gitu. Panen kebun sawit. Oke, itu budayanya ya. Kemudian nilai moralnya, apa yang bisa diajarkan di sini? Oh ya, untuk nilai-nilai ya. Untuk nilai-nilai, kalian jangan sampai menyebutkan nama tokoh. Karena ya tadi ada beberapa tadi ya kelompoknya menyebutkan nama tokoh, misalnya Ahmad sangat berprestasi gitu. Jangan, tidak boleh. Jadi harus menyebutkan langsung saja kenapa dia di dalam cerita itu seperti apa. Misalnya nilai pendidikannya seorang anak itu harus gigih dalam meraih cita-cita misalnya kayak gitu. Jadi tidak boleh menyebutkan nama tokoh di dalam cerita. Jadi itu bisa jadi berlaku luas, bisa untuk kalian, bisa untuk orang lain yang membaca dalam cerita. Kalau kalian menggunakan nama-nama di dalam cerita, maka itu hanya untuk di dalam saja, untuk di dalam cerita saja. Padahal di dalam unsur ekstrinsiknya itu sendiri adalah yang ingin disampaikan kepada orang banyak, kepada orang lain. Jadi misalnya contoh, seorang anak itu harus menggapai tinggi-tingginya cita-citanya. Jadi tidak boleh menyebutkan nama-nama tokoh. Mungkin seperti itu ya. Walaupun seperti ayah. Ya, boleh. Ayah ibu itu kan umum ya. Beda dengan misalnya ayah ipul, kayak gitu. Itu sudah lebih spesifik menjurus kepada orang. Tetapi kalau secara umum, secara global, bisa kalian menyebutkannya seperti itu. Oke. Ya. Oke. Dari pembelajaran kita hari ini, bisa kita lihat apa saja unsur membangun cerita pendek tadi, kan? 1. Tema. Oh, salah. Unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Oke, nomor 2. Apa itu unsur intrinsik tadi? Tema. Lagi? Asal. Amanah. Penongkongan. Alur. Satu lagi? Sudut pandang. Ya, sudut pandang. Oke. Unsur ekstrinsik tadi ada 3. Apa saja tadi? Latar belakang pengarang. Apa lagi? Nilai moral. Nilai-nilai. Masuk. Lagi. Apa lagi? Keadaan sosial budaya. Dan apa lagi? Satu lagi? Nah, nilai-nilai itu masuk ya. Nilai estetik itu masuk nilai-nilai. Apa ya? Nih. Kondisi sosial budaya dan tempat atau lokasi karya dibuat. Ya, 3. Kemudian nilai-nilai yang lain boleh. Ini nilai-nilai yang lain. Oke. Evaluasi. Kemudian bagaimana cara kita menganalisis sebuah cerita pendek tadi? Bagaimana caranya? Langkah pertama apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Langkah-langkah dalam menganalisis cerita pendek. Ada? Masih? Lupa? Oke, Bapak ingatkan ya. Nih. Langkah dalam menganalisis. Baca dulu. Itu intinya kan, makanya tadi Bapak bilang baca. Kalau bilangnya Nabi Muhammad itu ikro, bacalah. Baca dulu novelnya, baca dulu cerpennya. Kalau dalam hal ini kita adalah cerpennya. Kemudian baru mencari nilai-nilai yang ada di dalam buku tersebut.
Bisa juga dicari juga dengan kehidupan perilaku sehari-harinya bagaimana. Bagian akhir baru menyimpulkan hasil analisis. Kita sudah melalui semuanya ya. Tadi membaca sudah, kemudian mencari nilai-nilai, kemudian menghubungkan nilai-nilai kehidupan dengan perilaku dalam tokoh sehari-hari bagaimana, dengan kita bagaimana. Kemudian terakhir adalah menyimpulkan hasil analisis, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan ada di dalam cerita. Oke. Post test. Sini dikumpul LKPD-nya, silakan kumpul. Oke. Sudah diberi nama. 3 kelompok 4, 3. Oke. Tadi kita sudah belajar. Maka silakan kalian secara mandiri mengerjakan soal terakhir ya. Soal post test mengenai materi yang Bapak pelajarkan. Tampil aja. Yang bedanya. Oke, makasih. Terima kasih. Silakan kerjakan karena kalian tadi adalah pengetahuan sebelum kalian mendapatkan materi, maka proses kali ini adalah setelah kalian mendapatkan materi. Apakah ada perbedaan setelah kalian mendapatkan materi ya? Soalnya seperti yang soal pertama tadi Bapak kasih ya, sama persis tidak ada perubahan. Terus namanya jangan lupa ditulis nama, nanti Bapak akan melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Apa yang bisa dikuasai. Oke, silakan. Ya, 4 menit lagi.
3 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Ya, 1 menit. Ya, silakan dikumpul. Ya, silakan dikumpul. Thank you. Ada bapakku kan ada mereka. Ya, silakan kumpul. Ya. Kasih ya. Oke, kegiatan penutup kita pada hari ini. Oke, untuk merangkum kegiatan pada tinggal 5 menit ya, tinggal merangkum kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama itu adalah merangkum ya, menyimpulkan. Unsur-unsur pembangun cerita pendek tadi ada berapa? 2. Apa saja? Oke, unsur intrinsik ada berapa? 6. 6 apa saja? Tema, amanat, alur, tokohan, sudut pandang, satu lagi? Latar, iya bagus sekali. 6. Kemudian unsur ekstrinsik ada 3 tadi apa saja? Latar belakang pengarang.
latar belakang pengarang, apalagi kondisi sosial budaya pengarang, kemudian yang ketiga. Oke. Kemudian dari pembelajaran kita hari ini itu sudah semua ya, mulai dari unsurnya, intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran kita pada hari ini sudah tuntas ya untuk unsur pembangun cerita pendek. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan kalian baca ke depan besok pertemuan yang akan datang itu adalah membaca cerita pendek. Kemudian kalian banyak-banyak membaca cerita pendek. Nanti tugasnya adalah membuat cerita pendek versi kalian sendiri. Ya kan? Bapak sudah memberikan contoh nih loh cerita pendek Bapak. Sekarang nanti ke depannya setelah pertemuan yang akan datang kita akan membuat cerita pendek versi kalian sendiri. Oke? Ya, kita akan membuat cerita pendek versi kalian sendiri. Mungkin itu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Bapak hari ini. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan cerita pendek. Ini juga Bapak membuat cerpen ini juga supaya kalian memotivasi, supaya kalian bisa membuat cerita pendek versi kalian sendiri ya, dari pengalaman pribadi-pribadi kalian sendiri. Oke? Oke, silakan pimpin berdoa. Siapa? Ya, pimpin berdoa. Ya, silakan. Ayo. Kita belum baca doa bersama-sama, baca doa dalam hati dimulai. Baca doa selesai. Bapak kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bakal